Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlan Bayu Sulistyo dari kelas C Elektrounjani. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kemagnetan dari bab 4. Apa itu kemagnetan? Kemagnetan adalah suatu hal tarik-menarik benda. Sering kita lihat di fenomena sehari-hari ini, seperti arah jarum jam, kompas, dan juga tarik-menarik antara paku dan magnet, dan juga sebagainya. Dan ternyata listrik dan magnet itu berhubungan erat. Magnet dapat dihasilkan oleh proses listrik, dan sebaliknya juga listrik dapat dihasilkan oleh proses magnet. Dan listrik dan magnet dapat dikatakan atau dinamai elektromagnetik. Apa itu elektromagnetik? Yaitu pergabungan dengan elektro dan magnet. Di kemagnetan ini ada 19 materi. Yang ke-1 itu adalah gaya antar kutub magnet permanen. Apa itu kutub magnet permanen? Yaitu antara kutub utara dan selatan yang saling tarik menarik, atau kutub utara dan utara yang saling tolak menolak. Nah, bisa kita lihat di fenomena sehari-hari, yaitu paku dan magnet disatukan. Nah, itu disebut fenomena magnet. Nah, apabila kutub utara dan kutub selatan disatukan, maka akan tarik menarik karena berbeda jenis. Tetapi apabila kutub utara dan kutub utara disatukan, maka akan tolak menolak karena berbeda jenis. Dan sama juga halnya kutub selatan dan kutub selatan juga disatukan, akan tolak menolak juga. Yang kedua, yaitu mengapa kutub hanya utara dan selatan saja, tidak dengan barat dan juga tidak dengan timur. Nah, karena kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara selatan geografi bumi, dan kutub utara magnet dan kutub magnet utara ada di sekitar kutub selatan geografi bumi. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada sudut deklinasi. Apa itu sudut deklinasi? Sudut deklinasi yaitu antara sumbu jarum kompas dan arah kutub utara dan selatan. Nah, yang keempat itu ada sudut inklinasi. Apa itu sudut inklinasi? Yaitu sudut antara sumbu jarum kompas yang arah horizontal untuk menentukan tempat jarum kompas pada poros yang memungkinkan jarum itu berputar arah vertikal, seperti itu. Yang kelima ada domain magnet. Apa itu domain magnet? Yaitu suatu magnet permanen yang berukuran besar, lalu dipotong beberapa bagian menjadi domain magnet disebutnya. Nah, domain magnet tersebut akan hasil magnet itu akan lebih kecil tarik menariknya, dikarenakan lebih kecil magnet maka akan lebih kecil hasil yang ditarik gayanya, karena kerapatannya itu semakin kecil dan gayanya juga akan kecil, seperti itu. Yang ketujuh yaitu tidak ada muatan magnetik. Kenapa tidak ada muatan magnetik? Dikarenakan karena hanya ada satu kutub. Semisal kutub utara saja dan kutub utara, tidak ada kutub selatannya, tidak akan ada muatan magnetik, karena dibutuhkannya itu ada positif dan juga negatifnya, akan terjadinya tarik menarik magnet. Dan yang kedelapan ada medan magnet. Medan magnet yaitu besar medan magnet di suatu magnet dengan garis kerapatan magnetnya tersebut. Nah, semakin kecil bentuk magnetnya, maka garis kerapatannya juga akan kecil dan gaya magnetnya juga akan kecil. Tetapi apabila magnetnya besar, garis kerapatannya juga besar, maka magnet yang dihasilkan juga akan besar, seperti itu. Yang ke-9 ada gaya Lorentz. Gaya Lorentz, apa sih itu gaya Lorentz? Yaitu kawat yang dialiri oleh arus listrik dan ditempatkan dalam magnet, maka kawat akan mendapatkan gaya dari magnet tersebut. Semisalnya ini kawat dan ini magnet yang berbentuk U. Nah, di ini itu akan mendapat gaya dari magnet tersebut di kawat yang sudah dialiri arus listrik, seperti itu. Nah, yang ke-10 definisi 1 Tesla. Sama halnya jika
kawat dilalui arus listrik 1 ampere dan panjang kawat yang dikenai medan magnet adalah 1 meter, maka besar medan magnet sama dengan 1 Tesla. Yang bekerja pada kawat adalah 1 Newton. Berarti 1 meter adalah dengan 1 Tesla, dan yang bekerja pada kawat itu 1 Newton. Berarti yang ke-11 ada yaitu gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Nah, pada hal ini dalam medan magnet mengalami pembelokan. Yang tadi definisi itu hanya lurus saja, sekarang ada pembelokannya, yang dimana muatan positif dan negatif akan membelok yang dengan arah yang berlawanan. Jadi yang waktu gaya Lorentz pertama itu hanya lurus, sekarang akan berbelok seperti ini. Yang ke-12 adalah pembelokan lintasan muatan dalam magnet. Pembelokan ini dalam medan magnet yang arahnya tegak lurus membentuk lintasan lingkaran, maka muatan tersebut dapat ada gaya sentripetal. Jadi dalam suatu medan magnet itu yang tegak lurus membentuk lingkaran dan juga akan terbentuknya adanya gaya sentripetal. Ke-13, spektrometer massa. Spektrometer massa itu adalah alat untuk menentukan massa atom dengan teliti. Nah, yang ke-14 yaitu ada 2 selektron kecepatan dan juga spektrometer massa yang lengkap. Apa itu selektron massa kecepatan? Medan listrik dan medan magnet menarik partikel dalam arah berlawanan. Hanya partikel yang ditarik dalam arah berlawanan dengan gaya yang sama besar yang bergerak dalam garis lurus. Nah, yang kedua, spektrometer massa lengkap. Spektrometer ini berbeda halnya karena bisa menentukan pembelokan tidak hanya yang lurus saja yang seperti tadi, yang spektrometer massa saja yang biasa. Kalau spektrometer massa saja yang biasa hanya yang lurus saja yang dapat dihitung. Dan kalau yang spektrometer massa lengkap itu yang berbelok juga dapat dihitung. Yang ke-15 yaitu ada massa isotop. Massa isotop adalah atom dalam inti yang memiliki jumlah proton dan elektron yang sama tetapi neutronnya itu berbeda. Nah, yang ke-16 siklotron. Apa itu siklotron? Siklotron itu alat untuk menentukan kecepatan partikel pada sebuah lintasan yang dipergunakan biasanya dalam medan listrik arus bolak-balik. Yang ke-17 ada efek Hall. Efek Hall itu peristiwa terbentuknya beda potensial antara 2 sisi material yang telah dialiri arus listrik. Yang ke-18 ada Bremsstrahlung. Bremsstrahlung itu adalah partikel bermuatan listrik yang memiliki percepatan dan perlambatan memancarkan gelombang elektromagnetik. Yang ke-19 nih, yang terakhir, yaitu ada aurora. Aurora adalah munculnya fenomena ini di sekitar kutub bumi terjadi karena lintasan partikel yang masuk ke dalam medan magnet, dan lintasan itu berbentuk spiral. Akan berbentuk spiral karena masuk ke dalam medan magnet dan akan membentuk aurora. Aurora itu seperti apa? Seperti yang ada di kutub utara. Biasanya itu berbentuk seperti cahaya yang bergelombang seperti itu, yang berwarna, yang diketahui seperti ada warna hijau, ada warna ungu, ada warna biru, seperti itu yang saya tahu. Ya, mungkin saya hanya bisa menjelaskan sampai situ saja. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas dan juga bertele-tele tentang pembahasannya karena belum memenuhi materi ini. Mohon maaf dari saya apabila ada kekurangannya, mohon dimaklumin. Saya akan lebih belajar dengan giat lagi untuk lebih memahami materi di bab 4 kemagnetan ini. Ya, ditutup saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah menonton video yang saya
telah buat ini.